Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Haleluya. Luar biasa, Tuhan Yesus itu baik buat kehidupanmu dan kehidupanku. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan sekarang memulai ibadah raya pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan persembahkan kehidupan kita. Kita mau memberikan yang terbaik lewat setiap pujian penyembahan. Biar kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati kasih dan kuasa-Nya. Hingga sungguh Roh Kudus boleh bekerja buat kehidupan kita saat ini. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesuslah satu-satunya Allah yang patut disembah di bumi kami. Oh haleluya. 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 Oh Yesus Tuhan, kami mau memuji-Mu. Mari kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus,
Segala hormat, kemuliaan, pujian bagi Engkau Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau Allah, sebab perbuatan-Mu besar di dalam kehidupan kami. Perbuatan-Mu ajaib di dalam kehidupan orang percaya. Hari ini kami ada Tuhan oleh karena kemurahan Allah. Hari ini kami boleh ada Tuhan oleh karena kebaikan Allah. Sebab itu Tuhan kami mau sepakat Tuhan. Kami mau sepakat memuji, menyembah. Kami mau menaikkan ibadah kepada Engkau dengan bersungguh-sungguh Bapa. Yang kami percaya ada lawatan kuasa Roh Kudus Allah di tengah-tengah ibadah kami. Kami akan merasakan Tuhan kelepasan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan di dalam Engkau Bapa. Sebab itu Tuhan kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Allah yang pegang kendali, kuasa Roh Kudus Allah yang memimpin ibadah pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, telah Engkau utus Tuhan, hamba Tuhan dari Cirebon, Bapak Pendeta Hanil masih Tuhan bersama istri. Kami percaya Tuhan ada pesan-pesan firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ada nasihat-nasihat firman Allah yang akan kami tangkap pagi ini Tuhan. Ada rema yang Engkau mau sampaikan kepada jemaat di Purwakarta. Sehingga kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam Engkau. Iman kami semakin matang, semakin dewasa di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Urapi semua oleh kuasa Roh Kudus Allah. Bahkan semua jemaat yang hadir urapi dengan urapan yang sama. Agar kami semua Tuhan boleh merasakan lawatan yang sama. Yaitu kuasa Roh Kudus Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Bapak ucapan syukur kami kepada Engkau. Apabila masih ada kuasa kegelapan Tuhan yang mau coba-coba mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami mau sepakat Tuhan, kami mau tolak dengan iman di dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Sukacita besar, damai sejahtera Allah menyertai kami. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Pula pertama atas nama tim penggembala dan sidang Jumat yang ada, kami ucapkan selamat datang pada Bapak Pendeta Hanil Masih beserta Ibu. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Bapak Ibu bersuka cita di dalam Tuhan? Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Oh haleluya. Sebab Tuhan dia baik. Yeah.
begitu ajaib. Oh haleluya. Tuhan Dia baik, dalam dunia gelap selama-lamanya. Amin. Oh haleluya. Selama-lamanya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh haleluya. Kata Yesus sudah bangkit. Yesus sudah selamatkan jiwamu dan jiwaku. Mari serukan haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah intimidasi, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara. Dengan iman katakan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, tidak ada lawan kita. Oh haleluya. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, haleluya. Kibarkanlah, kibarkan aman kita. Yesus adalah segala raja. Oh haleluya. Haleluya. Ayo bangkit. Bangkit di dalam Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Oh haleluya. Allah intimidasi, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya. Haleluya. Kibarkan amannya. Yesus Raja di atas segala raja. Raja. Oh haleluya. Haleluya. Ayo bangkit. Bangkitlah kenegarnya. Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya. 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 Panjinya Yesus Raja di atas segala raja. Segala raja. Oh haleluya. Haleluya. Bangkit. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Haleluya. Kibarkan amannya. Yesus Dia raja di atas segala raja. Satu-satunya Allah yang hidup. Haleluya. Bangkit. Ayo bangkit gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh
bukan karena kuat dan gagah kita, tapi ada kuasa Allah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tetap baik buat kehidupan kita. Pagi hari ini bertepatan dengan sakramen baptisan air. Puji Tuhan. Semua boleh terjadi atas izin Tuhan. Mari Bapak Ibu tetap dukung dalam doa anak-anak kita yang sudah mengambil keputusan untuk menerima baptisan air pada siang hari nanti. Dan sebelumnya kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah menjadi sumber jawaban buat kehidupan kita semua. Apapun boleh terjadi, apapun boleh kita alami hari-hari ini, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Tetap percaya pada kuasa-Nya yang begitu besar. Yesus yang sanggup menolong kehidupanmu dan kehidupanku. Tetap berseru, tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Tetap pegang setiap janji firman Allah. Tetap bersabar. Tiba saatnya nanti Tuhan genapi setiap janji firman-Nya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat anugerah-Mu kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami mau bersyukur. Sebab Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang sangat baik, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Haleluya. Haleluya. Dengan apa ku balas kasih-Mu Tuhan, begitu besar, begitu ajaib. Pertolongan-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami hidup karena percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami percaya seluruh kehidupan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Oh haleluya. Mata-Mu tertuju pada kami saat ini Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus tak pernah tinggalkan aku. Yesus selalu ada. Yesus selalu ada. Yesus selalu ada. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita mau katakan ku hidup karena percaya. Engkau Yesus yang berjanji selalu setia. Pengharapan kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita mau siapkan hati kita. Oh haleluya. Ku hidup
berkuasa. Engkaulah Yesus yang layak untuk dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, tulus yang Anda selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, berkuasa, terpujilah. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, tulus yang Anda selamanya. Raja atas segala raja, namamu dengan kasih Kristus, kami undang Ibu Pendeta Sani untuk maju ke depan, untuk berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya. Benar Tuhan, hanya nama Tuhan yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Karena kami boleh menyadari Tuhan, tanpa kasih-Mu kami tidak ada sampai pada hari ini Tuhan. Tapi kami boleh melihat karya Tuhan, kami boleh melihat kebesaran Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada dengan tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hanya ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah menerima sukacita yang daripada Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat kami, menilik setiap keberadaan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami persembahkan boleh mengundang hadirat Tuhan, boleh turun pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu di Purwakarta Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan di Purwakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terima firman Tuhan. Kami mau diajar, kami mau diteguhkan, kami mau dikuatkan Tuhan. Karena kalau kami boleh melihat dunia semakin hari semakin susah Tuhan, tapi hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami bawa hati kami mau diajar Tuhan, kami mau dididik Tuhan, kami mau berikan hati kami yang terbaik, kami mau berikan hidup kami yang terbaik Tuhan, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan.
Hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Lewat hidup kami, boleh orang melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hanya nama Tuhan yang sebentar dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu keluarkan, apa yang hamba-Mu bicarakan, itu semua isi hati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan, haleluya. Cek 1, 2 nih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini saya boleh kembali berada di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan di tempat ini, saya mengucap syukur kehadirat Tuhan. Saya berterima kasih kepada Oma sebagai gembala sidang di tempat ini dan keluarga pastori yang ada dan seluruh jajaran yang ada juga di dalam gereja ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan segera saja membuka Alkitab kita. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-18. Yehezkiel pasalnya yang ke-18, kita akan sama-sama membaca ayatnya yang ke-30 bagian B sampai ayat 31 bagian A-nya saja. Ayat 30 bagian B dimulai dari kata-kata bertobatlah. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga, 2, 3. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Pada kesempatan pagi hari ini dan pada hari ini, saya mendengar bahwa akan diadakan baptisan air. Ya. Dan saya boleh mendengar katanya ada 4 orang yang sudah memutuskan untuk memberi dirinya dibaptis.
Ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, kenapa saya katakan satu hal yang luar biasa? Karena kita melihat dalam firman Tuhan, satu jiwa bertobat, apa? Sorga bersorak-sorai. Apalagi ini ada 4 orang yang akan memutuskan memberi dirinya dibaptis. Ya. Baptisan air berasal dari kata baptiso atau baptisma yang artinya meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ini Bapak. Dan pertobatan sendiri di dalam arti Kristennya adalah berpaling dari cara hidup yang lama dan berfokus kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Tidak ada alasan untuk kita tidak bertobat di hadapan Tuhan. Apalagi mungkin dengan dalih pada saat-saat ini keadaan dunia semakin susah. Ekonomi semakin sulit. Ya. Harga bensin sekarang sudah naik 10.000 1 liter kalau nggak salah. Ya. Nggak ada alasan untuk kita nggak bertobat Bapak Ibu. Jangan kita mempunyai alibi, keadaan dunia semakin sulit, saya juga harus hidup semakin pintar. Ya. Saya harus bisa mengolah, mengakali bagaimana saya berdagang dan lain sebagainya. Ya. Tetapi firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah, saya berikan judul adalah pertobatan. Dan baru saja yang kita baca adalah ini merupakan himbauan untuk bertobat. Maaf ya Bapak Ibu. Ya. Saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu sekalian. Bukan. Saya hanya belajar menyampaikan apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita. Ya. Dan yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita masing-masing pribadi lepas pribadi, kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Dalam pertobatan tidak ada kata istilah boncengan. Dalam pertobatan tidak ada istilah saya ikut istri saya ikut suami saya ikut anak-anak saya. Suami saya sudah rajin beribadah, udahlah saya nggak usah rajin-rajin ibadahnya. Siapa yang mau jaga anak-anak di rumah? Istri saya sudah rajin, udahlah saya sebagai suami udah di rumah aja cukup. Gak ada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Anak-anak mungkin berkata, udahlah orang tua saya sudah rajin beribadah kepada Tuhan. Saya gak usah lagi. Ya. Yang perlu kita camkan baik-baik Bapak Ibu mengenai pertobatan, mengenai keselamatan, tidak ada kata boncengan. Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja boncengan naik motor, benar. Ya. Soalnya kalau nggak dibonceng mau sama siapa Bapak-bapak? Ya. Istri-istri mau sama siapa? Masa mau dibonceng sama orang lain? Ya. Kalau pergi beribadah boncengan nggak masalah. Pergi beribadah naik mobil rame-rame nggak ada masalah. Cuman yang ingin saya katakan, pertobatan ini merupakan tanggung jawab kita lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi maksud saya. Ya. Jangan kita mengatakan, orang tua saya pendeta, orang tua saya aktivis gereja. Saya nggak usah rajin-rajin beribadah. No. Ya Bapak Ibu. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Mengenai pertobatan memang gak mudah. Apakah mudah kita berbicara pertobatan?
Saya mau bertanya mungkin kepada 4 orang yang sebentar akan memberi diri dibaptis. Apakah mudah kalian memberi diri kalian untuk dibaptis? Mungkin maju mundur tadinya. Ya, mungkin masih berpikir-pikir, nanti lagi lah tahun depan. Saya mau berkata bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Pertobatan jangan tunggu hari esok. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Belum tentu kita masih hidup. Betul. Ada yang dapat berkata, memastikan saya besok masih hidup, ada? Angkat tangannya kalau masih ada. Ada yang dapat menjamin besok kita masih hidup, ada? Angkat tangannya boleh. Gak ada yang tahu kita hidup sampai kapan, Bapak Ibu. Ya. Gak ada yang tahu umur kita sampai di mana. Jangankan besok, setengah jam ke depan saja kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, mungkin saja kalau memang sudah umur saya kata Tuhan sudah selesai, sementara saya membagikan firman Tuhan, saya bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, nggak ada yang tahu umur kita. Seperti apa yang saya sudah alami bapak-bapak, ibu-ibu. Saya harus kehilangan kedua orang tua yang saya kasihi dalam tempo yang sangat singkat. Dalam tempo 11 hari saya harus kehilangan 2 orang yang saya sangat kasihi dalam hidup saya. Gak ada yang tahu umur kita. Jangan kita mempunyai dalih sama Tuhan, nanti Tuhan saya masih muda. Nanti Tuhan saya kan masih remaja, masih mau enak-enak dulu Tuhan. Saya masih mau senang-senang dulu. Saya masih mau puas-puasin hidup semuda saya dulu. No. Ya. Selagi masih Tuhan berikan kesempatan untuk kita dapat bertobat, lakukan itu. Jangan ada kata nanti lagi lah Tuhan. Atau mungkin ya saya nggak tahu, saya nggak janjian. Benar-benar saya nggak janjian sama Bapak Ibu Gembala Sidang tempat ini. Keluarga pastori tempat ini tidak ada titip pesan sama saya. Mungkin kalau ketika Bapak Ibu sudah lama tidak beribadah, dibesuk ke rumah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu selalu mungkin berkata, iya nantilah, minggu depan saya datang. Pasti saya datang. Nggak taunya minggu depannya nggak datang. Ya. Ini sering terjadi dalam sidang jemaat Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu, maaf sekali lagi saya minta maaf. Terkadang kita sebagai sidang jemaat Tuhan terlalu meremehkan apa yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kita. Selama kita masih diberi nafas hidup, kesempatan untuk kita dapat mencari Tuhan, lakukan itu dengan baik. Bersyukur saya boleh melihat jemaat tempat ini semakin bertambah. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya mungkin sudah ada berapa tahun gak kesini, saya kaget. Wow, luar biasa. Gedung gereja sudah bagus, tempat duduk sudah nyaman, multimedia sudah keren, sound system juga sudah tambah cakep. Ya, terus dukung Bapak Ibu. Sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kita harus terus dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau bukan kita, mau siapa? Ya. Jadi makanya saya katakan tidak ada alasan untuk kita tidak bertobat kepada Tuhan. Tinggalkan segala apa yang masih tidak berkenan sama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang masih mengganjal, apa yang masih kita pertahankan dalam kehidupan kita untuk kita lepaskan. Maaf Bapak Ibu, maaf sekali lagi. Apakah mungkin kita masih berasap? Apakah kita mungkin masih ada yang minum minuman keras dan lain sebagainya? Atau adakah mungkin kita yang masih terikat dengan judi dan lain sebagainya? Saya tidak tahu. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan dalam kehidupan kita, bertobatlah
tobatlah. Ya. Dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita harusnya menjadi saksinya Tuhan. Jangan lewat kehidupan kita, ketika orang lain melihat kehidupan kita, lah sih, itu kan jemaat di Purwakarta ya. Itu jemaat GSPDI Purwakarta ya kalau nggak salah. Kok hidupnya masih begitu ya? Oh, itu kan rajin beribadah setiap hari Minggu dan setiap jam-jam ibadah yang lainnya. Kok hidupnya masih begitu ya? Siapa yang dipermalukan Bapak Ibu? Tuhan. Ya. Tuhan malu ketika ada orang-orang yang berkata demikian. Tapi Tuhan akan mengacungkan jempolnya ketika orang melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Wih, dia hidupnya keren loh. Ya, dia jujur loh, dagangnya jujur. Hidupnya diberkati oleh Tuhan, tutur katanya baik ya. Ibadahnya di mana ya dia ya? Oh, jemaat GSPDI Purwakarta. Nantilah minggu depan saya datang. Oh, keren Bapak Ibu kalau hal ini terjadi. Kita memenangkan jiwa melalui kehidupan kita. Jangan lewat kehidupan kita, jiwa-jiwa kabur. Wah, nggak mau ibadah di GSPDI Purwakarta, ada dia, ada si A, ada si B, ada si C. Males, nyebelin. Ngelihatnya aja males. Buru-buru saya mau ibadah. Ingat Bapak Ibu, yang harus kita camkan baik-baik ketika kita beribadah, kita bukan mencari manusia. Ketika kita datang beribadah, kita datang mencari Tuhan. Ya, jangan lihat kanan dan kiri. Jangan lihat, oh itu si A nyebelin, si B, aduh apalagi, si C, aduh apa maning. Males lihatnya. Jangan. Ya Bapak Ibu, mari kita akan lanjut pembacaan kita. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasalnya yang ketiga. Kita akan baca ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan dengan cepat saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya. Lihat di sini baik-baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir pada saat pagi hari ini. Kita telah ditebus. Allah Bapa di sorga telah memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Mati di atas kayu salib. Untuk apa mati di atas kayu salib? Menebus segala dosa-dosa kita. Ya. Tuh Allah Bapa di surga telah memberikan satu contoh teladan yang baik dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, dia tidak melakukan dosa selama dia hidup di dalam muka bumi ini. Tapi dia harus rela meminum cawan yang isinya dosa seluruh dunia. Dan dosa kita manusia. Ya. Dengan hal ini, dengan kita melihat hal ini, apakah kita masih mau menginjak-injak apa yang Tuhan sudah lakukan? Ya.
menganggap sepele apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita di atas kayu salib. Dengan kita seringkali memberikan excuse buat diri kita. Iyalah nanti lagi lah. Susah om untuk ninggalin ini om. Susah. Susah om untuk ninggalin minum-minuman keras tuh susah loh. Ya, nggak ada excuse bapak-bapak ibu. Ya, kalau kita benar-benar menghargai apa yang Tuhan telah lakukan buat kita, tidak ada kata pengecualian. Benar. Ya. Om, kalau cowok kan kalau nggak ngerokok nggak keren om, kata siapa? Ya. Puji nama Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak pernah mengenal rokok. Masih keren nggak? Masih. Ya, masih keren nggak? Masih. Cakep nggak? Cakep. Walaupun agak gede sedikit gitu. Sekarang ya. Iya. Jadi Tuhan sudah membentuk kehidupan kita, Tuhan sudah menciptakan kehidupan kita serupa dengan gambarannya. Kenapa saya bisa mengatakan hal ini? Karena dulu teman-teman saya juga suka mengatakan hal ini. Han, nih rokok. Supaya apa? Saya katakan. Supaya badan kamu kurus, kurus gundulmu saya katakan. Ya, kurus enggak, bagian dalam hancur saya katakan. Ya, ini Bapak Ibu. Seringkali kita memberikan excuse buat diri kita. Memberikan pengecualian buat diri kita, mengasihani diri kita. Ya, yang harus kita lakukan adalah kita berbuat sesuatu buat Tuhan dengan totalitas. Ya, tidak memberikan excuse buat diri kita. Mari kita lihat sebuah contoh dalam Alkitab. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-19. Kita akan lihat sebuah contoh. Matius 19 kita akan baca dari ayatnya yang ke-16. Matius 19 kita akan baca ayat 16, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan dengan cepat saja Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memperhatikan di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, di sini Bapak Ibu kita melihat dalam apa yang kita baca Matius 19 ayat 16 sampai 22, kita melihat di sini seorang muda yang kaya datang kepada Yesus, menanyakan hal yang baik. Ya, ketika Tuhan memberitahukan hal yang harus dia lakukan, seorang muda ini berpikir kembali. Dan orang muda ini berkata, "Hal baik mana Tuhan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Semuanya Tuhan saya sudah lakukan. Semuanya saya sudah tahu dan saya sudah lakukan.
Oke, kata Tuhan, semuanya sudah, tinggal satu yang kamu harus lakukan. Pergilah, jualah segala milikmu dan balik lagi sama saya. Ya. Seringkali Bapak Ibu kita seperti seorang muda yang kaya ini. Kita seringkali mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan saya sudah setia kepada Engkau. Saya sudah melakukan segala apa yang Kau mau dalam firman-Mu Tuhan. Tetapi ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu untuk kita lakukan, benar-benar kita lakukan, nanti dulu. Ya. Mungkin benar seorang muda ini telah melakukan semua perintah firman Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri dan lain sebagainya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sudah semua dia lakukan. Cuman saya tidak tahu apakah ini benar-benar dia lakukan, apa dia hanya lip sync sama Tuhan. Hanya lip service sama Tuhan, mengatakan sudah Tuhan, sudah. Benar sudah Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan ingin melihat action dari anak muda ini. Oke, sudah ya, sudah semua ya kata Tuhan. Oke, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang kurang Tuhan. Ya, dia nantangin Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata kepada anak muda ini, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan pada waktu itu hanya memberikan satu perintah yang simple. Ya. Tuhan ingin lihat apakah ini lip service saja atau dia benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan. Oke, semuanya sudah lakukan. Oke, sekarang pergi, jual segala hartamu, balik lagi sama saya ya kalau sudah jual. Kalau kau sudah lakukan hal itu, balik lagi sama saya. Tuhan tidak meminta secara letterleks. Tuhan tidak meminta secara ya huruf. Benar-benar anak muda ini untuk menjual segala hartanya dan membagi-bagikannya. Enggak. Tuhan hanya ingin melihat apakah anak muda ini ingin melakukan action, benar-benar action kepada Tuhan. Benar-benar berbuat. Ya. Ini Bapak Ibu, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan juga terkadang kita hanya lip service sama Tuhan. Iya Tuhan, saya sudah benar-benar beribadah kok. Tetapi ketika Tuhan meminta kita melakukan yang lebih, nanti dulu Tuhan. Ya, nanti dulu Tuhan. Ya. Tuhan meminta lebih dengan kata lain seperti yang tadi saya katakan. Ayo buang kebiasaan merokokmu. Ayo buang kebiasaan minum-minumanmu. Ayo buang kebiasaan judi-judimu. Nanti dulu Tuhan. Saya susah untuk melepaskan ini loh. Puntung rokok ini saya susah lepasnya Tuhan. Buat apa Bapak Ibu ketika Tuhan meminta lebih, kita meminta excuse sama Tuhan. Seperti anak muda ini. Aduh, harta saya banyak ya. Udahlah, saya pergi aja. Ya. Yang Tuhan minta dari kehidupan kita sebagai anak-anaknya, kita melakukan tindakan yang benar-benar nyata. Ya. Nyata Bapak Ibu. Mungkin saya ingin sedikit saksikan. Ketika saya harus ditinggalkan oleh kedua orang tua yang saya sangat kasihi. Jujur Bapak Ibu, jujur saya katakan. Saya belum siap untuk melanjutkan apa yang orang tua saya telah lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Jujur saya mau katakan. Saya enggak munafik. Ya. Sulit Bapak Ibu, sulit, benar-benar sulit. Mungkin saya diperhadapkan seperti anak muda ini. Ayo, kamu mau lakukannya kan?
Ayo, kamu bisa nggak? Ya. Benar-benar pada waktu itu kondisi saya pada waktu itu mungkin saya berada di titik terendah saya. Ya, Bapak Ibu. Kedua orang tua saya harus meninggal karena COVID. Dan kami sekeluarga besar kena COVID semua. Ya. Dan saya harus langsung melanjutkan apa yang orang tua saya telah rintis selama ini. Sulit Bapak Ibu. Ya. Sulit. Mungkin saya bisa mengatakan seperti anak muda ini, udahlah, saya nyerah Tuhan. Ya. Tetapi jujur Bapak Ibu, sampai saat ini saya cuma berkata sama Tuhan, saya menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya. Saya berkata kepada diri saya mau belajar mengikuti apa yang Kau mau dalam kehidupan saya. Mudah? Enggak. Sulit? Iya. Ya. Apalagi masa transisi ini merupakan masa yang sangat-sangat rawan Bapak Ibu. Ya. Masa-masa yang sangat rawan untuk sebuah masa transisi. Ya. Dan tapi keren Bapak Ibu. Ya. Ketika saya belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, saya mulai melihat Tuhan bekerja. Demikian kehidupan kita ketika kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita buat Tuhan. Dan kita dapat berkata, ini Tuhan, ini saya Tuhan, pakai saya. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sangat-sangat ajaib. Betul Bapak Ibu, betul. Mungkin orang bisa lihat ketika saya menggantikan posisi kedua orang tua saya, enak ya. Gerejanya sudah besar. Enak ya. Tinggal meneruskan segala macam. Terlihat mata enak. Ya. Tapi kalau saya boleh menjerit, saya menjerit di hadapan Tuhan. Ya. Dengan Tuhan izinkan memanggil kedua orang tua saya, sebenarnya juga saya mungkin saya bisa berkata, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan Engkau memanggil kedua orang tua saya dengan sakit yang seperti itu? Mereka berdua yang mengatakan kepada saya, sudah, kalau memang kalian diizinkan kena COVID, sudah, enggak usah nyari-nyari dari mana, dari siapa. Fokus sama kesembuhan kalian. Tapi kok mereka yang dipanggil pulang Bapak Ibu? Ya, berat. Jujur berat. Saya harus menjadi contoh buat adik-adik saya. Ditambah saya harus menjadi teladan buat jemaat Tuhan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua saya. Berat Bapak Ibu. Jam terbang saya juga kalau dibandingkan dengan orang tua saya belum ada apa-apanya. Ya, makanya saya boleh katakan itu merupakan satu masa transisi yang sangat-sangat berat untuk kami lalui. Ya, istri saya pernah mengatakan, aduh iya ya, apalagi saya, katanya saya tuh nggak ada background anak hamba Tuhan dan lain sebagainya. Saya hanya katakan pada istri saya, ya sudah. Kita serahkan sama Tuhan semuanya. Kita belajar menyerahkan, ya Tuhan ini saya serahkan semua hidup saya buat Engkau. Ya. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya boleh melewati 1 tahun pertama dengan baik. Walaupun berat. Tapi saya boleh melewati 1 tahun masa transisi yang katanya adalah benar-benar kritis. Itu karena hebat saya? Enggak. Itu karena saya hebat, karena saya mampu memberitakan firman? Enggak. Tapi saya hanya boleh belajar menyerahkannya semua kepada Tuhan. Saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya.
Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Ya. Mari kita akan lihat dari contoh yang kedua. Kita akan cepat saja. Markus pasalnya yang ke-11. Markus pasalnya yang ke-11. Kita akan baca ayat 12 sampai 14. Kita akan baca ayat yang ke-12 sampai 14 dulu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Markus 11 kita akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan firman Tuhan dengan cepat saja. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita akan loncat dalam ayat yang ke-20 Bapak Ibu sampai 24. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Ini merupakan sebuah kisah yang sudah tidak asing dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita sudah mendengarkan hal ini dari kita anak-anak sekolah minggu. Ya, Tuhan mengutuk pohon ara. Apa yang salah dengan pohon ara? Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita melihat, ya, kita melihat dalam ayat yang ke-13 bagian yang terakhir dikatakan Yesus tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Salah nggak pohon ara? Enggak. Ya. Kalau kita lihat secara kasat mata apa yang kita baca di sini, pohon ara mungkin seakan-akan tidak bersalah. Loh, kok Tuhan jahat ya? Kok Tuhan jahat ya? Ya memang bukan musimnya kok. Kok Tuhan kutuk pohon ara itu? Ya, ya Bapak Ibu. Di sini saya mau mengatakan pohon ara di sini adalah bukan melambangkan pohon ara secara letterlux. Bukan pohon ara yang benar-benar mungkin pohon ara pada waktu itu. Tetapi Tuhan ingin melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita hidup seperti pohon ara yang menghasilkan buahnya pada musim-musimnya saja. Kalau musimnya lagi baik ya kita dapat menghasilkan buah yang baik. Kalau musimnya lagi nggak baik, nanti dulu. Mau ngapain saya menghasilkan buah yang baik? Ya, ini Bapak Ibu. Ya, tetapi Tuhan tidak menginginkan kehidupan Kristen kita, anak-anak Tuhan seperti pohon ara, yang hanya berbuah pada musimnya saja. Tetapi Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun musim yang terjadi dalam kehidupan kita, baik susah, baik senang, kita mau tetap berbuah di hadapan Tuhan. Ya. Itu Bapak Ibu. Jangan sampai kehidupan kita dikutuk seperti pohon ara ini. Dan kita melihat apa yang Tuhan katakan tidak main-main. Dan kita lihat dalam itu, dalam ayat yang ke-20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya. Jangan sampai membuat Tuhan bosan melihat kehidupan kita.
Ketika Tuhan meminta pertobatan, kita ogah-ogahan. Ketika Tuhan kembali menegur kita katakan nanti dulu lah Tuhan. Terus saja kita ada alasan. Jangan sampai seperti pohon ara ini. Ya, dengan kata lain, kehidupan kita benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan. Mati kita Bapak Ibu. Ya, kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, saya boleh katakan karena Tuhan. Jangan pernah sekali-kali berkata di hadapan Tuhan, Tuhan saya masih ada sampai saat ini karena saya bisa. Karena saya jago dalam berdagang dan lain sebagainya. No. Kalau bukan Tuhan, apa yang kita rancangkan semuanya mati Bapak Ibu. Apa yang kita sudah planningkan semuanya nggak akan berguna. Ya, jadi jangan sombong di hadapan Tuhan. Nggak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita ada sebagaimana kita ada benar-benar hanya karena kemurahan daripada Tuhan. Kasih sayang Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Pergunakan baik-baik apa yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini untuk kita benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu, 2 Petrus pasal 3. Petrus pasal 3. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Bapak Ibu, kita jangan sekali-kali berkata, Tuhan katanya mau datang pada 2000 tahun Tuhan. Ya, Tuhan katanya udah mau datang lagi kali yang kedua Tuhan. Sekarang udah tahun 2022. Berarti Tuhan bohong ini. Ya, Tuhan gak pernah bohong dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau sampai pada saat ini Tuhan belum datang ke dalam dunia ini, dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan gak mau lihat kita sebagai anak-anaknya binasa. Tuhan gak mau lihat kita ketika Tuhan Yesus datang kita belum siap. Jadi selama Tuhan masih memberikan kesempatan sampai pada saat ini, bukan karena Tuhan lalai dengan janjinya. Ya. Tetapi Tuhan masih menunggu kita untuk bertobat. Ya. Ini Bapak Ibu, ya. Dikatakan dalam ayat yang kedua, ayat yang ke-9, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, ingat ini baik-baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan sampai saat ini belum datang, Tuhan belum datang untuk yang kedua kalinya, pergunakan waktu itu. Ya. Karena Tuhan nanti ketika Tuhan datang itu bukan bayi yang mungil lagi. Ya. Ketika nanti Tuhan datang ke dalam dunia untuk yang kedua kalinya, bukan lahir di dalam kandang domba lagi. Ya, bukan lahir di atas palungan lagi. Bukan. Tapi sebentar Tuhan Yesus datang kali yang kedua sebagai hakim yang adil.
Makanya Tuhan berkata, Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki jangan ada yang binasa. Ya, tetapi semua orang boleh berbalik dan bertobat. Ini Tuhan masih nunggu, Bapak Ibu. Ya, Tuhan masih menunggu juga kalau mungkin ada sidang jemaat Tuhan di tempat ini yang masih kadang-kadang kadang-kadang rajin, kadang-kadang bolong, kadang-kadang hilang, gak ibadah-ibadah. Ya, Tuhan masih nunggu. Ayo, kapan kamu mau berubah? Ayo, kapan kamu mau rajin sama Tuhan? Jangan sampai aku datang binasa. Ya. Karena benar-benar Bapak Ibu, kalau nanti Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan datang bagaikan hakim yang adil. Segala tingkah laku kita, segala perbuatan kita akan ditanyakan oleh Tuhan. Ya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, mari. Ya. Kita pergunakan kesempatan yang ada untuk kita benar-benar berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Supaya apa? Melalui kehidupan kita. Ya. Seberapa kita yang hadir pada saat ini? Kalau kita dapat memenangkan 1 jiwa saja buat Tuhan, jumlah kita sudah berlipat kali ganda. Ya, jangan banyak-banyak, 1 orang 1 aja. Jumlah jemaat Tuhan di tempat ini nanti akan bertambah 2 kali lipat. Keren Bapak Ibu. Ya. Mungkin nanti kalau udah 2 kali lipat, atas direnov lagi buat balkon. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya. Tapi yang Tuhan inginkan kita sebagai sidang jemaat Tuhan tempat ini, kita melakukan action di hadapan Tuhan. Kita ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam firman Tuhan. Maka dalam semuanya itu, melalui kehidupan kita, nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan dibesarkan. Amin. Saya sekiankan firman Tuhan. Saya undang para pemain musik. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Kita angkat pujian, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Haleluya.
panggil, saya minta dengan hormat kepada nama-nama yang sudah memutuskan untuk memberi diri dibaptis. Yang pertama adalah Tania Pakpahan. Silakan maju ke depan. Yang kedua, Nadia Lumban Toruan. Yang ketiga, Ningsi Simbolon. Yang keempat, Abigail Widianto. Mengalir kuasa dari tempat ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir. Saya mungkin juga boleh panggil bapak-bapak majelis dapat maju ke depan. Tua-tua sidang bisa maju ke depan untuk mendoakan. Bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kau kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, ada 4 saudari kami yang memutuskan memberi diri mereka untuk dibaptis Tuhan. Kami bersyukur kehadirat Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, satu jiwa bertobat, sorga bersorak-sorai. Apalagi pada saat pagi hari ini Tuhan, ada 4 orang yang memutuskan memberi diri mereka dibaptis, memberi diri mereka untuk bertobat di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kehadirat Engkau Tuhan. Pakai Tuhan kehidupan mereka. Saudari Tania Pakpahan, Saudari Nadia Lumban Toruan, Saudari Ningsi Simbolon, Saudari Abigail Widianto. Urapi mereka Tuhan, agar melalui kehidupan muda mereka, hanyalah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan dibesarkan. Melalui kehidupan muda mereka, mereka boleh memenangkan jiwa buat Tuhan, boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Pakai terus kehidupan mereka semua Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi alat-Mu yang heran di tengah-tengah pekerjaan Tuhan tempat ini. Biarlah Tuhan, hanyalah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan dibesarkan melalui kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajarlah dalam setiap kehidupan mereka. Pada mulai saat ini, mereka tidak lagi bermain-main di hadapan Engkau. Mereka boleh bersungguh-sungguh di hadapan Engkau Tuhan. Mereka boleh memutuskan memberi diri mereka untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui semuanya itu Tuhan, hanyalah nama-Mu saja dipermuliakan dan dibesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau telah mendengar, bahkan Engkau akan mengabulkan segala seluruh permohonan kami pada saat ini. Kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Saya serahkan kepada PM. Haleluya. Atas nama tim penggembalaan dan sidang Jumat yang ada, kami ucapkan terima kasih
atas pelayanan firman pada Bapak Pendeta Hani yang masih. Tuhan Yesus yang berkati selalu. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita melalui persembahan. Mari kita mau belajar untuk selalu memberikan yang terbaik. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Yang pertama, silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan, menyampaikan di kotak sebelah kanan saya. Lalu nanti yang kedua akan dijalankan kantong persembahan. Kita angkat pujian berkata, tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Haleluya. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dibukakannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, Utalia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidup, Utalia pun juga penuh hidupku. Amin, haleluya. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dibukakannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, Utalia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidup, Utalia pun juga penuh hidupku. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dibukakannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, Utalia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidup, Utalia pun juga penuh hidupku. Jika Dia mengatur semua isi dunia, Utalia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, haleluya, Utalia pun juga penuh hidupku. Haleluya. Kami ucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan yang membalas, Tuhan yang berkati dengan berkat yang luar biasa. Berkat jasmani terlebih rohani buat kehidupan kita. Haleluya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan kita boleh ada bersama-sama, boleh beribadah semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Haleluya. Mula pertama kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kalau berkenan silakan tuh bangkit berdiri. Haleluya. Shalom, selamat datang. Kami menyambut dengan hati yang bersukacita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudaraku di dalam Tuhan. Doa kami bersama, kita boleh kembali bertemu dalam jam-jam ibadah yang akan datang. Haleluya. Tuhan Yesus yang memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu ketiga di bulan September tahun 2022. Ekstra kolekte yang sudah dijalankan lewat kantong persembahan tadi akan masuk ke kas diakonia dana sosial kematian. Selanjutnya, dukung dalam doa untuk rencana sakramen baptisan air sebentar siang yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haniel Yafia Masih, bertempat di Hotel Intan atau Hotel Avena. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang bukakan jalan untuk tempat. Bahkan kita semua boleh sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan mengumumkan jadwal ibadah sepekan ke depan. Yang pertama, sebentar sore setiap kaum bapa akan masuk dalam ibadah kaum bapa bertempat di gereja jam 18.00 atau jam 6 sore. Semangat kaum bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap setia dalam iring Tuhan. Tetap kompak, tetap bersatu hati di dalam Tuhan. Haleluya. Menjadi kaum bapa yang boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Lalu selanjutnya, Rabu mendatang, kita akan sama-sama bertemu dalam ibadah pertengahan minggu. Hari Rabu jam 18.00 atau jam 6 sore. Puji Tuhan. Selanjutnya Jumat mendatang kita akan sama-sama bersatu hati, bertekun di dalam doa dan puasa, dan diakhiri dengan doa bersama di gereja jam 18.00 atau jam 6 sore. Selanjutnya Sabtu depan ibadah pemuda dan remaja dialihkan ke ibadah fellowship pemuda dan remaja GSPDI wilayah Jawa Barat di Bandung jam 4 sore. Mungkin untuk teknisnya nanti akan dikoordinir oleh koordinator yang ada. Biarlah kita doakan bersama-sama supaya anak-anak kita, anak-anak muda boleh bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak muda yang berkarakter, yang berbeda dengan dunia ini. Biarlah setiap orang tua yang ada boleh selalu mensupport anak-anak supaya mereka boleh tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Minggu depan kita akan kembali bertemu dalam ibadah raya dan ibadah anak sekolah minggu jam 8 pagi. Puji Tuhan, demikian untuk jadwal ibadah sepekan ke depan. Nanti sebagai penutup akan ditampilkan dokumentasi ibadah Sunday Blessing, di mana dilakukan oleh pelayanan dari Komisi Sekolah Minggu yang sudah diadakan minggu lalu di rumah keluarga Bapak Marcel. Puji Tuhan, dan nanti setelah video dokumentasi ini, saya undang Bapak Pendeta Haniel untuk maju ke depan untuk menyampaikan pengumuman. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di
Haleluya. Ya, sebenarnya saya tadi agak sedikit lupa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepada nanti yang akan dibaptis, mungkin bertanya-tanya bagaimana nanti pelaksanaannya, ya. Nggak usah grogi, nggak usah nervous. Kenapa? Sesuai dengan, kalau di kami, sesuai dengan arti katanya baptisan air, yaitu baptiso atau baptisma, yaitu masuk ke dalam air. Jadi nanti ketika saya berdoa, saya angkat tangan satu, tangan saya yang satu ada di atas kepala kalian, ya. Saya berdoa, saya baptiskan engkau, ikut masuk aja ke dalam air, ya. Begini, ya, jongkok, bukan saya rebahkan, tapi jongkok ke bawah air, masuk semua, ya. Jadi kalau nanti mungkin ada yang melawan, ya, ada yang melawan saya, belum masuk semua, udah mau berdiri, saya lelepin. Tenang aja Bapak-bapak, Ibu-ibu, enggak sampai gitu kok, ya. Kalau sampai gitu saya dipanggil polisi nanti Bapak-bapak, ya. Tapi biasanya di sini belum napa-napa. Biasanya nanti kalau sudah lihat air grogi, ya. Dan nanti setelah masuk ke dalam air, tangan saya masih ada di atas kepala kalian. Kalian langsung naik saja. Ketika memang sudah masuk semua, saya nggak ada perlawanan dari saya. Jadi kalau memang nanti belum masuk semua, atau mungkin nanti rambutnya ada yang ngambang, pasti saya akan salamkan lagi. Ya, karena nggak boleh ada yang terlewat. Kalau nanti satu helai rambut kalian ada yang berdiri ke atas, nanti habis dibaptis ke atas terus. Ya, nentang Tuhan kan? Ayo, gua masih mau ngelawan Tuhan nih, kata rambutnya. Ya, jadi nanti masuk aja. Kalau sudah masuk semua, kalian berdiri saja. Selesai itu. Ya. Dan ada pengalaman di tempat kami, udah masuk, lupa keluar. Iya, benar Bapak-bapak, Ibu, saya nggak ngarang. Udah masuk, loh kok diam aja. Saya sampai tarik Bapak-bapak. Ya, saking groginya. Itu nanti di TKP, di hotel apa tadi, kalian pasti akan merasakannya, ya. Tambah grogi nanti. Jadi mengalir saja sesuai dengan urutan yang tadi, ya. Saya rasa cukup, saya kembalikan. Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Haniel. Jadi langsung ya Pak, tidak ada tutorial. Tidak ada. Siap anak-anakku? Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi siang hari ini bersyukur pada Tuhan Yesus. Semua boleh ada, semua boleh terjadi karena kemurahan Tuhan. Kita akan sama-sama angkat pujian berkata, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Nanti di akhir pujian Bapak Bowie akan masuk dalam doa penutup dan doa syafaat. Doa berkat disampaikan oleh Bapak Pendeta Haniel Masih. Haleluya. Biarkan jadi doa kita, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 Kemuliaan
Kemuliaan bagimu Bapa di surga, Allah yang maha tinggi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuh dengan ucapan syukur Tuhan, pada pagi siang hari ini kami boleh kembali di rumah-Mu Bapa, untuk menaikkan segala pujian penyembahan kami. Bahkan Tuhan, kami boleh menerima berkat yang besar, yaitu lewat sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, segala firman-Mu yang telah kami terima, yang telah kami dengar, oh Tuhan, menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, menjadi pelita juga di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu pada pagi siang hari ini ya Bapa. Dan Tuhan, sebelum kami, oh Tuhan, kembali ke rumah tangga kami masing-masing ya Bapa, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk para pejabat negara kami. Mari Bapa di sorga, Engkau kiranya yang memberikan hikmat marifat kepada para pemimpin negara kami. Oh Tuhan, sehingga oh Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera untuk negara kami. Jauhkan Tuhan dari para pemimpin negara kami keinginan-keinginan yang tidak baik ya Bapa. Oh Tuhan, hal-hal yang tidak benar ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus, biarlah para pemimpin negara kami boleh juga takut akan Engkau ya Bapa. Dengan begitu Tuhan, negara kami dijauhkan dari segala kekacauan. Negara kami senantiasa ada di dalam damai sejahtera daripada-Mu, sukacita daripada-Mu Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Engkau memberkati negara kami, dari pulau sampai ke pulau ya Bapa. Bahkan untuk kota kami, kota Purwakarta Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau boleh menempatkan kami sebagai penduduk kota Purwakarta. Biarlah juga Bapa, hikmat marifat yang daripada-Mu untuk pemimpin kota kami, kiranya Tuhan Yesus Engkau mencurahkannya Bapa. Engkau menjauhkan kota kami, negara kami dari segala mara bahaya, segala malapetaka ya Bapa. Oh Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia daripada-Mu senantiasa Tuhan untuk kami, untuk di dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk saudara seiman kami yang saat ini Tuhan tidak bersama kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau melawati mereka yang saat ini Tuhan di dalam kelemahan tubuh. Bahkan Tuhan, Engkau juga menghibur mereka yang saat ini Tuhan di dalam segala pergumulan mereka ya Bapa. Engkau menghibur, menguatkan mereka yang di dalam segala kesulitan. Engkau mencukupkannya Bapa. Kasih pemeliharaan daripada-Mu senantiasa curah untuk saudara-saudara kami ini ya Bapa. Seperti Engkau memberkati kami pada pagi hari ini, kami percaya Engkau juga memberkati saudara-saudara seiman kami yang tidak bersama kami saat ini Tuhan. Dan Bapa di sorga, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau pada Tuhan Engkau telah genapkan juga usia untuk orang tua kami, Opung Angel ya Bapa. Engkau yang telah pertambahkan usia 1 tahun. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, kiranya kasih setia-Mu senantiasa tercurah untuk orang tua kami, sehingga Tuhan di masa tua pun orang tua kami ini boleh senantiasa tetap berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami, saudari kami, Priska Sihombing. Tuhan, Engkau yang telah memberikan pekerjaan baru di tempat yang baru, kiranya Engkau yang pula yang akan memberkatinya Bapa. Dimanapun dia melangkah, kemanapun Tuhan dia ditempatkan, kiranya dia boleh menjadi terang dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan meninggalkan rumah-Mu, namun Tuhan, sebelum kami melangkah, kami akan menerima berkat yang lewat hamba-Mu Bapa yang akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Tuhan, kekasihku dalam Yesus, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya berkat dari Allah Bapa, damai dan kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam dan Roh Kudus, ada kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat ulang.